Dengan sangat lembut, Dewa Chandra bersatu denganmu, Mahadewa. Tapi yang akan datang berikutnya tidak akan lembut, dan kita harus waspada. Ayo mulai! Seharusnya kita berikan bagian ini pada dewa. Kau sudah terjebak dengan rencana Narayan lagi. Dia sengaja menantang egomu supaya para dewa bisa selamat dari racun Wasuki. Sekali pengadukan selesai, aku akan menghukum tindakan mereka. Aku sudah bilang Parwati, seseorang menentukan jalan dan tujuannya sendiri. Kemudian yang kedua muncul dari lautan adalah seekor kuda berkepala 7. Melihat itu, Resi Usana bersikeras bahwa kuda berkepala 7 harus dimiliki para raksasa, karena ia merasa peran raksasa dalam pengadukan ini sangatlah penting. Andak berkata bahwa hasil pertama sudah diberikan kepada para dewa, karena Mahadewa juga termasuk dewa, dan kini giliran raksasa yang harus mendapatkannya. Narayan membenarkan bahwa kuda itu memang bagian untuk raksasa, sehingga akhirnya kuda tersebut menjadi milik mereka, dan pengadukan pun kembali dilanjutkan. Dia adalah gajah Dewa Airawan. Sebelum ini, dia adalah merupakan milik dari Dewa Indra. Karena raksasa sudah mengambil yang sebelumnya, maka Airawat harus kembali pada Dewa Indra. Hak atas kepemilikan bisa saja berubah. Kenapa kami tidak bisa mengambil gajah ini? Diam saja, anak. Sudah diputuskan, hasilnya akan dibagi bergantian. Aku tidak keberatan jika Indra mendapatkan kembali Airawat. Pengadukan berlanjut dan tak lama muncullah hasil keempat, sebuah panah ciptaan Piswakarna. Kali ini, tanpa perdebatan, panah tersebut langsung menjadi milik para raksasa. Pengadukan kembali dilanjutkan dan muncullah kemudian sapi suci yang dapat mengabulkan segala keinginan. Kamdenu akan memberikan semua keinginan dan digunakan demi kebaikan dari alam semesta ini. Oleh karena itu, maka Kamdenu akan dikembalikan pada Resi Wasis, agar nantinya, tanpa ada kecemasan sedikit pun, dia akan sebarkan pendidikan pada alam semesta ini. Aku setuju. Aku juga setuju. Pengadukan berlanjut lagi, lalu keluarlah sebuah bola cahaya. Para dewa dan raksasa langsung berebut ingin memilikinya, karena mereka yakin yang muncul adalah kekuatan keabadian yang mereka dambakan. Namun Parwati merasa yakin, kali ini yang keluar adalah kebaikan yang menenangkan, di mana harta paling berharga akan kembali. Dan benar saja, yang muncul adalah Dewi Laksmi, sosok yang sangat diharapkan oleh Parwati. Dewi Laksmi sudah kembali. Kami sangat beruntung. Sekarang kutukan kita akan hilang. Dan kita akan dapatkan semuanya kembali. Kami akan mendapatkannya! Kami akan mendapatkannya! Para raksasa dan dewa kembali berebut ingin memiliki Dewi Laksmi. Hal itu membuat Parwati merasa kesal. Lalu ia berkata, apakah kalian tidak melihat? Dewi sendiri datang tanpa membawa apapun. Tidak ada perhiasan, tidak ada mahkota. Demi kebaikan semua pihak, Dewi Laksmi harus kembali kepada Narayan. Karena hanya Narayan yang berhak memilikinya. Demi keseimbangan alam semesta, Dewi Laksmi harus berada di sisinya. Tanpa satu sama lain, kekuatan mereka tidak akan sempurna. Dewi Laksmi sudah keluar dari samudra, tetapi harta sejati akan hadir jika Dewi Laksmi kembali bersatu dengan Narayan. Baru harta akan kembali lagi. Buka matamu, Dewi Laksmi. Penantianmu saat ini sudah berakhir. Akhirnya Dewi Laksmi kembali kepada Narayan. Narayan sangat bahagia dan berkata bahwa dirinya tidaklah sempurna tanpa Dewi Laksmi. Parwati lalu mendekat dan berkata bahwa kini dengan kembalinya Dewi Laksmi, kekuatan dan mahkota para dewa telah pulih. Sementara raksasa pun sudah mendapatkan banyak kebaikan dari pengadukan ini. Ia menyarankan agar pengadukan dihentikan sebelum racun keluar dari lautan. Dewa Indra, pengadukan ini dimulai untuk bisa mendapatkan Dewi Laksmi dan bebas dari kutukan Resi Durwasa. Karena saat ini kita sudah mendapatkannya. Jadi demi kebaikan dari alam semesta ini, aku menyarankan untuk segera menghentikan pengadukannya. Tidak mungkin.
Kalian sudah menipu raksasa. Pengadukan ini tidak akan berhenti. Janji pada raksasa adalah mendapatkan keabadian, bukan membebaskan dewa dari kutukan. Kami tidak akan pergi sebelum mendapatkan keabadian. Namun Resi Usana menolak. Ia merasa raksasa telah ditipu para dewa. Mereka hanya dipaksa ikut pengadukan demi mendapatkan racun dari kepala ular Pasuki. Ia menganggap para dewa tidak adil pada raksasa. Dewa Indra menimpali, "Kenapa kau merasa tidak adil, Resi? Bukankah semua hasil pengadukan sudah dibagi rata antara dewa dan raksasa? Tanpa Dewi Laksmi, raksasa tidak akan bisa kaya." Indra pun menyarankan agar raksasa mau menghentikan pengadukan ini. Jika pengadukannya sampai berhenti, maka yang kita takutkan pun tidak akan terjadi. Tidak, Narayan. Sebelum ini ada racun yang keluar ke alam semesta. Disebut dengan kerakusan. Dewa Indra, kau sudah bebas dari kutukan. Tapi kau harus ingat satu hal. Tujuan pengadukan ini mendapatkan keabadian. Kalau tidak, kau tidak punya kesempatan untuk mendapatkan keabadian. Namun Dewa Indra yang hatinya telah dipenuhi kerakusan terpengaruh hasutan oleh Andak dan membenarkannya. Demi mendapatkan keabadian, ia memutuskan untuk melanjutkan pengadukan. Dewa Agni mengingatkan Indra akan niat jahat Andak dan menyarankan menghentikan pengadukan. Namun Indra dengan sombong berkata bahwa dirinya adalah Raja Dewa dan tidak akan tertipu raksasa lagi. Satu hal yang ku ketahui, dan raksasa tidak ketahui. Sebelum keabadian akan ada racun yang keluar dari samudra. Dan saat racunnya keluar, kita akan menghilang. Setelah kehancuran para raksasa, maka keabadian akan menjadi milik kita. Permintaan raksasa benar, Narayan. Jadi kita akan melanjutkan pengadukannya. Pengadukan pun kembali dilanjutkan. Sementara itu, Parwati merasa sangat cemas. Ia teringat kata-kata Mahadewa, jika sebelum racun keluar dari lautan, hati semua orang akan dipenuhi kerakusan. Maka pikiran para dewa dan raksasa akan kacau. Mereka tak akan sadar bahwa racun itu sangat berbahaya bagi alam semesta. Apapun yang dilakukan oleh dewa ataupun oleh raksasa, aku akan menjadi perisai untuk semua kejadian ini. Aku akan melindungi Mahadewa dari racun ini. Tak lama kemudian keluarlah berlian dari lautan yang menjadi milik Narayan. Lalu muncul Paruni yang menjadi milik raksasa. Dan kemudian para bidadari cantik untuk para dewa. Namun Parwati semakin gelisah karena ia yakin yang akan keluar berikutnya adalah racun mematikan. Meski begitu ia bertekad menjadi pelindung Mahadewa. Kapanpun racunnya akan keluar, Mahakali harus maju untuk racunnya. Agar alam semesta tidak hancur, maka Mahakali harus berani maju. Tidak, Parwati. Ini kewajibanku. Kau Dewi Pertiwi, dan aku bukan apapun. Aku yang harus menghadapi racun itu, Parwati. Bukan dirimu. Ini bukan keabadian, tetapi racun. Mundur! Parwati berkata pada Mahadewa bahwa saat menikah ia sudah berjanji jika kematian datang ia yang akan menerimanya lebih dahulu. Karena itu ia harus pergi untuk mengambil racun tersebut. Namun saat Parwati hendak pergi, Mahadewa menghentikan dan berkata, "Jika kau ingin melindungi Mahadewa, kau harus berada di belakang, bukan di depan." Dengan terpaksa Parwati menuruti suaminya. Berjanjilah Dewa, kau akan selamat. Jangan biarkan mimpiku sampai terwujud. Yang merupakan wujud Mahakali. Untuk apa dia takut? Kau wanita, memiliki kekuatan. Waktu Sungdesu, kau sudah mewujudkan mimpi. Jika wanita mau, mimpi bisa menjadi kenyataan atau kenyataan hanya menjadi mimpi buruk. Mahadewa lalu membesarkan tubuhnya dan perlahan turun ke lautan untuk mengambil racun. Ia segera menelannya, merasakan sakit luar biasa, hingga wajahnya berubah menjadi biru. Parwati yang melihat tak berdaya, tubuhnya tak terkendali, hingga ia berubah menjadi Mahakali. Mahadewa segalanya bagi Parwati. Melihat Mahadewa seperti ini, Parwati akan kehilangan kendali. Jika sampai Mahakali kehilangan kendali, maka alam semesta ini akan hancur.
Narayan segera menghentikan Mahakali dan mengingatkan, "Ingatlah Parwati, peranmu sangat penting. Kau bukan penghancur, tapi pelindung. Hari ini bukanlah akhir, hari ini adalah awal." Seketika Parwati teringat ucapan Mahadewa bahwa sebelum melahirkan anak, seorang ibu harus merasakan duka. Begitu pula demi kebaikan alam semesta, ia harus menahan duka. Kau harus melindungi Mahadewa dan melakukan kebaikan pada alam semesta. Itu akan terjadi, Narayan. Hari ini Mahakali penghancur akan berperan sebagai pelindung. Aku akan melindungi alam semesta. Narayan berkata, untuk melindungi Mahadewa dari bahaya racun, wujud Mahakali kali ini akan dipuja di alam semesta sebagai Dewi Tara. Dewi Tara lalu berjalan mendekat melihat Mahadewa semakin lemah hingga akhirnya Mahadewa ambruk. Mahadewa, bangunlah. Mahadewa telah meminum racun yang berbahaya. Bagaimana Dewi Tara akan melindungi nyawa Mahadewa? Siwa dan Sakti merupakan rahasia yang tidak kita ketahui. Apa yang akan terjadi? Selain Dewi Tara, tidak satu pun yang bisa menjawabnya. Dia akan melindungi Mahadewa. Saat Dewi Tara mengeluarkan racun dari tubuh Mahadewa, Narayan terkejut melihat racun itu mulai menyebar ke alam semesta. Ia segera menahan Dewi Tara dan memperingatkan bahwa racun tersebut akan meracuni seluruh jagat raya jika dibiarkan, hingga Dewi Tara pun menghentikannya. Aku berjanji bahwa aku akan membebaskan suamiku dan alam semesta ini dari racunnya. Aku akan menahan racun yang ada di tenggorokan Mahadewa agar racunnya tidak menyebar ke tubuhnya ataupun ke alam semesta. Akhirnya alam semesta kembali terbebas dari racun dan Mahadewa mulai sadar. Mahadewa selamat dan berkata, "Pada akhirnya, Parwati, kau berhasil. Tanpa mengubah takdir, kau telah menghidupkan kembali suamimu." Parwati menjawab, "Aku hanya melakukan kewajibanku sebagai istri Mahadewa. Menahan racun itu tetap di tenggorokan Mahadewa sendiri." Kau telah melindungi alam semesta ini. Hari ini kau membuktikan bahwa kau adalah dewa para dewa. Karena yang hanya berusaha mendapatkan keabadian adalah dewa, tetapi yang bersedia meminum racun demi kebaikan alam semesta adalah Mahadewa. Parwati melanjutkan, "Dengan menahan racun di tenggorokanmu Mahadewa, kau tidak hanya melindungi alam semesta, tapi juga telah mensucikannya. Karena pengorbananmu, alam semesta akan mengenalmu dengan nama Nilkanjumla." Malam suci, di mana Mahadewa meminum racunnya, maka di masa depan akan dikenal dengan nama Sivratri.